Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Basir. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur persipan dengan pasien gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, CT, scan otak dan EEG, MRI, fungsi lumbai. Definisi: komputer tomografi scanning kepala atau CT scan kepala adalah suatu teknik pemeriksaan diagnostik imaging atau pencitraan yang menggunakan teknologi komputer berbasis X-ray. Pemeriksaan ini memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan pemeriksaan X-ray biasa. Selanjutnya, persiapan menjalani pemeriksaan CT scan kepala. Di sini pasien memerlukan persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan CT scan. Salah satunya menggunakan pakaian yang nyaman dan tak terlalu ketat. Pasien juga mungkin mesti bersalin pakaian dengan gaun rumah sakit. Peralatan yang digunakan: yang pertama, alat memindai, yang kedua, meja periksa, yang ketiga, cairan kontrak, yang keempat, tabung sinar X, yang kelima, komputer, yang keenam, tombol panggilan, yang ketujuh, intercom. Posisi pasien. Dalam pemeriksaan CT scan kepala, pasien harus terlentang dengan kepala ke arah gantri atau rumah tabung sinar X. Pasien harus tetap di garis tengah pemindai. Operator bisa menggunakan tali pengikat khusus untuk mempertahankan posisi kepala. Pasien juga harus sedikit menundukkan dagu ke arah dada. Yang kedua, elektroensefalogram atau EEG adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Yang ketiga, magnetic resonance imaging atau MRI adalah jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. Prosedur ini akan menghasilkan gambar organ dalam secara lebih rinci dan berbentuk 3 dimensi. Sebelum MRI, informasikan pada dokter apabila pasien satu memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal atau hati. Yang kedua, baru saja mengalami operasi. Yang ketiga, memiliki alergi terhadap makanan atau obat tertentu. Yang keempat, mengidap asma. Yang kelima, sedang hamil atau kemungkinan hamil. Prosedur MRI. Secara umum, MRI biasanya memakan waktu sekitar 20 hingga 90 menit dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pasien berbaring di atas meja khusus yang akan bergerak masuk ke dalam mesin MRI. Yang kedua, tali pengikat bisa digunakan untuk memastikan posisi pasien tidak bergeser selama pemeriksaan. Yang ketiga, keseluruhan atau sebagian badan pasien akan masuk ke dalam mesin. Selanjutnya, pasien mungkin mendengarkan suara ketukan keras selama pemeriksaan. Suara ini berasal dari mesin MRI yang menghasilkan energi untuk memproduksi gambar. Selanjutnya, lumbar puncture atau lumbar fungsi adalah prosedur pengambilan cairan tulang belakang dan otak atau cerebrospinal. Prosedur ini dilakukan dengan menusukkan jarum ke celah tulang belakang di punggung bagian bawah. Yang keempat, persiapan sebelum lumbar fungsi atau LP. Saat awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah, CT scan, atau MRI jika diperlukan. Selanjutnya, pengaturan posisi pasien saat prosedur lumbar fungsi. Pasien diminta untuk naik ke meja pemeriksaan dan terbaring menyamping. Dagu didekatkan ke dada dan lutut didekatkan ke perut. Pasien juga bisa duduk dengan tubuh bersandar ke depan atau menunduk atau memeluk bantal. Posisi-posisi tersebut membuat ruang di antara tulang belakang lebih luas.